Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Guru. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya, Mbak Nanda. Teman-teman, mari kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik. Jangan lupa ya, hari ini kalian sebelum memulai pembelajaran, isi dulu daftar hadirnya, buka LMS-nya dulu. Ini kelas 11 MIPA 5 ya? Iya, Ya. Bu. Nanti buka yang daftar hadir di kelas 11 MIPA 5. Ada yang nggak masuk nggak ini? Masuk semua kayaknya, Bu. Oh, masuk semua ya, alhamdulillah. Tapi tetap jaga protokol kesehatan ya, meskipun di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan yang lainnya. Gitu ya. Bu. Iya, Bu Guru. Ya, Bu. Siap. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai konsep turunan dan bagaimana sih notasi turunannya. Setelah itu nanti kalian akan mengetahui bagaimana mendeskripsikan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi aljabar. Lalu nanti kalian jadi bisa menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Lalu nanti ketiga, kalian jadi bisa mengkomunikasikan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, manfaatnya apa sih sebenarnya belajar mengenai turunan fungsi aljabar? Ada yang tahu apa enggak? Belum ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, ini. Turunan fungsi aljabar, nanti kalian akan mengetahui manfaatnya misalkan nih, menentukan nilai minimum, nilai maksimum. Misalkan kalau dalam diterapkan sehari-hari itu, bisa mengetahui pendapatan maksimum, pendapatan minimum ya. Nanti dikaitkan dengan kemiringan garis singgung dan selang kemonotonan fungsi. Nanti setelah belajar mengenai konsep turunan, sifat-sifat turunan, kita bisa mengaplikasikan manfaat dari turunan tersebut. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, nanti ada beberapa yang kalian harus ketahui. Ada diskusi kelompok, ada tanya jawab, dan ada nanti penugasan di akhir pembelajaran. Jadi disiapkan ya, nanti untuk kelompoknya yang sudah dibentuk, nanti tanya jawab, jadi harus aktif di kelas ini ya. Nah, untuk penilaiannya, nanti yang Ibu ambil di sini ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikapnya nanti dilihat dari disiplinnya kalian, apakah tepat waktu tadi ini absensinya atau tidak, tanggung jawab apa tidak dalam mengerjakan tugas, percaya diri tidak nanti dalam presentasi. Nah, pengetahuannya dilihat nanti ketika kalian mengerjakan untuk evaluasinya nanti penugasannya. Untuk keterampilannya dilihat nanti ketika kalian pada saat presentasi ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran mengenai turunan, coba ini di sini ada gambar apa itu? Ada gambar apa? Mobil balap, Bu. Mobil balap ya. Dan di sini mobil itu dikendarai di sirkuit suatu balapan dengan kelilingnya 5 km. Untuk mengelilinginya itu sebanyak 48 kali ya, dengan mencapai finishnya 1,5 jam. Nah, untuk mencapai kecepatan rata-ratanya, maka kita kan harus cari dulu nih, dia berputar ya mengelilinginya 48 kali ya, dikalikan dengan 5 dibagi dengan waktunya 1,5 jam. Jadi kecepatan rata-ratanya yang ditempuh adalah 60 km per jam. Nah, kesimpulannya untuk menentukan kecepatan rata-rata berarti bagaimana? Ada bisa menjawab? Perubahan jaraknya dibagi perubahan waktu atau delta S per delta T. Coba, Ibu punya suatu fungsi nih sebelum masuk ke materi turunan. Ada fungsi fx, 2x min 3. Ada yang bisa menjawab untuk yang A. Coba untuk F3-nya, hasilnya berapa? 3, Bu. 3, Bu. 3. X-nya diganti 3 ya, Bu? Oh iya betul, X-nya diganti 3. 3 dikali 2, 6 dikurangi 3, 3 ya. Nah kalau yang E, ada yang bisa jawab yang E? Yang itu Bingung, bingung Bu. Itu apa? bingung. Bingung ya? Materi limit Itu hanya diapain sih, Bu? Hanya diapakan? Ada hanya sih, Bu? Padahal pertemuan sebelumnya kita belajar limit loh ya. Coba ini dilihat pembahasannya. Ya, nilai limitnya di sini kan hanya mendekati 0. Ya, substitusikan. Masih ingat apa tidak nilai limit? Nah, dari situ tadi kan kita sudah menghitung. Nilai F3-nya adalah 3. Ya, berarti di sini harusnya nilainya adalah berapa? 2 ya. Itu untuk Fx fungsinya. Lalu di sini kita masuk ke materi intinya mengenai turunan fungsi aljabar. Untuk di sini ada gambar kereta ya, ada jaraknya berapa, bagaimana cara mencarinya, kecepatan rata-ratanya bagaimana. Nah, untuk mencarinya di sini coba perhatikan ada grafik kecepatan suatu kendaraan. Nah, di sini ada intervalnya ya. Nah, ada perubahan antara waktu dari pertama berangkat nih sampai dengan di titik tertentu. Nah, di sini pergerakan kecepatan rata-rata ini yang akan kita cari dan dikaitkan dengan turunan fungsi aljabar. Coba,
Nah, tadi kan sudah mencari ya kecepatan rata-rata bahwa didapat yaitu dari mana? F T1 plus H min FT1 per H. Disebut sebagai hasil bagi diferensi atau hasil perubahannya, yakni antara perubahan jarak dan perubahan waktu. Lalu bagaimana sih caranya mengetahui jarak yang dilalui kendaraan pada waktu tertentu? Misalkan nih, T-nya merupakan konstanta. Nah, perubahan ini misalkan diilustrasikan pada suatu grafik nih, ya, untuk perubahan nilai H-nya. Dari perubahan tersebut terlihat ada 2 titik, ya, yang dilalui oleh suatu garis pada kurvanya. Ternyata perubahannya itu di sini titiknya menjadi berimpit, ya, titik Q-nya ini bergeser. Nah, pergerakan inilah yang kita akan ketahui kok bisa ya bergerak. Oh, berarti nilai H-nya dia mendekati ke berapa? Yang awal mulanya jaraknya panjang menjadi lebih pendek. Berarti hanya mendekati nilainya berapa? Ada yang bisa menjawab? Nilai H-nya adalah sama dengan ya? Bu. Betul. Jadi nilai H-nya itu pergerakannya dia mendekati 0. Atau maka di sini Fx plus H-nya min Fx per H mempunyai nilai limit karena dia mendekati 0. Yang kecepatan sesaatnya atau laju perubahan sesaatnya yang dalam hitungan diferensial itulah yang disebut sebagai derivatif atau turunan. Sehingga kaitannya apa sih Bu mencari kecepatan dengan turunan? Nah, turunannya dari ini ya, tadi kita cari ternyata kecepatan rata-rata itu adalah limit H mendekati 0 untuk Fx plus H min Fx per H. Lalu didapatlah kecepatan rata-ratanya. Inilah untuk konsep dari turunannya. Untuk lebih memahaminya lagi, mungkin kita harus diskusi melalui LKPD yang sudah Ibu sajikan. Nah, di sini Ibu sudah bagi ya kelompoknya, ada 3 kelompok. Masing-masing di grup WhatsApp sudah dibuat apa belum? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Nanti masuk ke masing-masing grup WhatsApp-nya. Ya, silakan nanti diskusi. Nah, untuk LKPD-nya silakan bisa dibuka di LMS atau bisa di-download ya. Nanti itu di LMS atau dicek tuh di grup WhatsApp-nya. Sudah Ibu share ya. Kalian kerjakan, nanti bisa kalian buka bahan ajarnya yang online atau misalkan nih penjelasannya tadi ada yang sinyalnya hilang, kalian bisa buka YouTube-nya untuk mengenai penjelasan turunan fungsi aljabar yang tadi. Ya, nanti ini sebagai bisa bahan referensi kalian ketika mengerjakan LKPD. Oke, silakan kalian untuk berkelompok terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Ya, Bu. Ada yang kesulitan nggak di antara beberapa masalah itu? Kelompok 1 ada yang kesulitan? Belum, Bu. Belum, Bu, belum. Oh, belum. Kelompok 2? Belum, Bu. Kelompok 3, kelompoknya Mbak Lela tuh ya? Gimana, ada kesulitan? Nanti dulu Bu, sebentar. Nah ini Bu, untuk yang T sama dengan 2, itu kan selang yang digunakan hampir mirip ya dengan T sama dengan 1. Ya. Itu caranya boleh sama atau tidak Bu? Boleh pakai selang yang mirip-mirip kayak T sama dengan 1 gitu? Iya. Ya, boleh, boleh. Oke Bu. Ada yang lain lagi? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Nanti dikirimkan melalui grup WhatsApp-nya, tapi yang WhatsApp ada Ibu ya, yang semuanya ada yang di grup matematikanya. Nah, sekarang waktunya presentasi. Siapa yang mau presentasi dulu? Dari kelompoknya siapa? Saya boleh nggak, Bu? Kelompok 1, Bu. Apa? Boleh, kelompok 1. Ya, sudah dikirim hasilnya? Sudah, Ini sudah Bu. masuk. Saya sekelompok Ya. sama Mbak Andri ya. Coba Ibu cek, nah ini sudah masuk. Coba silakan dibacakan salah satu kelompoknya, perwakilan. Mbak siapa? Mbak Andri dulu deh. Saya, Ya, boleh, boleh, silakan dibaca. Ya, masalah 1, sebuah mobil melaju sejauh 16 T kuadrat meter dalam T detik. Jadi mobil tersebut melaju sejauh 16 meter dalam detik pertama, 64 meter dalam detik kedua, dan seterusnya. Tentukan kecepatan rata-rata untuk beberapa selang waktu pada tabel di bawah ini. Bagaimana kecepatan rata-rata saat T-nya itu antara selang 1 sampai 2. Kemudian tentukan nilainya. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Anissa bahwa kecepatan itu sama aja delta S dibagi dengan delta T. Maka diperoleh 64 dikurangi 16 dibagi 2 dikurangi 1. Diperoleh V-nya itu 48 meter per detik. Maka nilai selang T-nya dari nomor 1 sampai dengan 4 itu semakin kecil karena selang antara T1, T2 itu semakin pendek, Bu. Dari tabel didapatkan bahwa nilai dari delta S dibagi delta T itu akan mendekat pada bilangan 32. Jika melebar selang waktunya, maka nanti bisa dibuat semakin kecil. Begitu, Bu Nisa. Oke, terima kasih untuk Mbak Andri, penjelasannya sangat detail sekali ya. Ini mau dilanjutkan siapa ini? Saya boleh, Masalah. Bu. Boleh, silakan Mbak Nanda. Untuk yang kedua, bagaimana dengan kecepatan sesaat untuk T yang sama dengan 2? Nah, ini caranya hampir sama dengan T yang T1 ya, Bu. Sehingga dari konsep yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Nisa, itu saya dapatkan untuk kecepatan rata-ratanya delta S dibagi delta T, atau
Ft min delta T min Ft per delta T. Kemudian untuk kecepatan sesaatnya, berarti limit delta T mendekati 0 untuk kecepatan rata-rata atau limit delta T mendekati 0 Ft plus delta T min Ft per delta T. Untuk kecepatan tersebut itu merupakan salah satu konsep dasar dari turunan fungsi, sehingga di sini saya tuliskan F aksen C sama dengan limit delta T mendekati 0 untuk F T plus delta T min Ft per delta T. Jadi dapat disimpulkan gimana, Mbak? Nah, dari uraian yang tadi saya jelaskan itu, Bu, di sini saya tuliskan untuk kesimpulannya F aksen X atau turunan dari Fx itu limit delta X mendekati 0 untuk Fx plus delta X min Fx per delta X. Ya, Itu, terima Bu, kasih. dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Nanda dan Mbak Andriani. Coba sebelum ke masalah selanjutnya, kita lihat dulu untuk masalah yang satu dulu. Apakah ada yang punya jawaban yang berbeda dari kelompoknya Mbak Ella atau Mbak Betri? Bu, punya kelompoknya saya, Bu, kalau aku. Oh, sama. Kalau dari Mbak Betri gimana? Kalau kelompoknya saya pakainya Yang mana? bukan T, Bu, tapi C. Yang Yang mana? masalah 2. Yang ini? Iya. Yang C? Ya, karena Iya, di Bu. sini diketahuinya X sama dengan C ya, Mbak. Untuk C plus delta T, begitu ya. Berarti nanti di sini harusnya dibetulkan untuk kelompoknya yang lain ya. Karena di sini permisalannya adalah X sama dengan C. Untuk C plus delta T, maka di sini tandanya juga kurang tepat ya. C plus delta T min Ft per delta T. Begitupun nanti di sini juga dibetulkan. Ya. Nanti di kesimpulannya pun untuk turunan pertama untuk Fc ya, limit delta T mendekati 0, di sini harusnya adalah C plus delta T min Ft per delta T. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Betri sudah membetulkan. Ada yang masih perlu ditanyakan untuk konsep dari turunan ini? Belum, Bu. Belum. Setelah kalian mempelajari mengenai masalah 1 dan masalah 2, kita dapat tarik kesimpulan. Coba dibacakan sama Mbak Betri, coba kesimpulannya yang didapat apa tadi? Turunan dari fungsi f adalah fungsi aksen dengan f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h, limit h mendekati 0 apabila limit tersebut ada dan tidak bernilai tak hingga atau min tak hingga. Ya, jadi untuk menentukan dari turunan, kita menggunakan konsep dari limit, ya. Turunan pertamanya adalah limit h mendekati 0 untuk fungsi fx plus h min fx per h. Limit tersebut ada dan tidak bernilai untuk tak hingga atau negatif tak hingga. Ini untuk materi hari ini, ya. Selanjutnya, kalian mengerjakan evaluasi, ya, tentang pembelajaran hari ini mengenai konsep turunan. Ibu tunggu pekerjaan kalian, maksimal pengirimannya adalah jam 5 sore. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai turunan? Belum, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah? Nah, kalau sudah jelas, jangan lupa dikerjakan, ya. Selanjutnya nanti untuk materi minggu depan, kita masuk ke sifat-sifat dari turunan. Ya, nanti dipelajari dulu, khusus yang di modul tadi yang Ibu sudah share, di situ sudah ada. Kalian pelajari, nanti jadi minggu depan kita bisa lebih mudah dalam belajar. Kalian jadi lebih paham lagi. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajarannya, kita berdoa dulu. Ya, coba salah satu memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ketua kelasnya siapa ya ini ya? Mbak Lela. Coba Mbak Lela. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan Ibu dalam mengajar. Tetap semangat dalam belajar, patuhi protokol kesehatan, ya. Tetap belajar di rumah, jangan lupa tugasnya, jangan lupa kuisnya dikerjakan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru.